ya. Nah, tetapi prosesnya cukup panjang ya Bapak Ibu perhatikan ya. Untuk bisa dapat di ujung yang namanya leader, Bapak Ibu harus memulai dengan daftar nama yang tidak berkesudahan ya. Daftar nama yang tidak ada habis-habisnya. Karena sebetulnya modal awal di bisnis ini sebetulnya bukan uang ya. Secara teknis modal di bisnis ini adalah daftar nama ya. Secara non teknis tentunya adalah mindset. Ya, sudah jelas. Kalau mindset Bapak Ibu keliru, bisnis ini nggak akan jalan, ya. Nah, hari ini saya nggak akan bicara mindset, tapi saya ingin jelaskan di dalam bagian ini adalah modal awal kita daftar nama, ya. Itu sebabnya nanti di NDO Bapak Ibu akan belajar bagaimana caranya membuat daftar nama yang benar, lalu bagaimana memanfaatkan daftar nama yang ada, ya. Nah, banyak orang bilang bahwa, aduh, bisnis ini kok pakai daftar nama sih? Nah, Bapak Ibu, daftar nama ini sebetulnya kalau dibawa ke ranah yang lebih internasional dan lebih menggegerkan, ya, daftar nama itu bicara apa, Bapak Ibu? Database, ya. Kemarin Indonesia heboh gara-gara negara kita melakukan transaksi, ya, bargaining dengan memberikan data bangsa kita, ya. Jadi KTP Bapak Ibu sekarang sudah dipegang oleh Amerika, ya, demi mendapatkan tarif yang lebih murah, ya. Sementara Google, Apple mati-matian di court mempertahankan database dari para followernya, ya, subscribernya, mati-matian, ya, perusahaan swasta loh, ya. Sementara negara kita melepas datanya ya. Jadi jangan kaget nanti kalau dari Amerika bisa tahu berapa penghasilan Bapak Ibu, ya apa pekerjaannya, rumahnya di mana, bahkan dia bisa lihat gitu loh, titiknya rumah kita itu di mana ya. Ya, kalau kita tidak membahayakan, mungkin drone tidak akan ada di atap rumah kita lah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Balik lagi, daftar nama ini sangat berharga ya. Salah satunya kenapa Facebook ya, Mark Zuckerberg mengejar mati-matian pencipta WhatsApp ya, lalu mengejar mati-matian pencipta Instagram ya, dibayar mahal. Nah, kemarin yang menggegerkan beliau berhasil meyakinkan merekrut seorang pengusaha padahal bukan pegawai ya, yang ahli di bidang AI ya, dibayar 35 triliun ya. Sementara orang ini bukan orang tidak punya. Dia sendiri sudah punya 15 triliun ya kekayaannya. Ya 15 atau 5 triliun ya. Dibayar mahal untuk berada di Meta atau di Facebook ya. Nah, jadi Bapak Ibu, daftar nama ini sering disepelekan di industri MLM ya. Padahal kalau kita paham, daftar nama ini adalah awal dari semua bisnis. Ya, semua bisnis. Oke. Nah, oke, setelah daftar nama, apa yang perlu kita lakukan dengan daftar nama tersebut? Ya. Nah, dari daftar nama inilah baru kita bisa melakukan yang namanya presentasi, betul ya? Karena kalau nggak ada daftar nama, Anda mau presentasi ke siapa? Kan nggak mungkin presentasi ke tembok, ya kan harus ada orang yang mendengarkan, ya. Nah, setelah dipresentasi, langkah berikutnya adalah kita perlu follow up. Ya, nanti di NDO akan dijelaskan ya bahwa 80% dari orang yang dipresentasi itu butuh di-follow up atau ditindaklanjuti, ya. Hanya 10% saja orang yang dipresentasi langsung bergabung, ya, secara statistik ya. Dan anehnya ada 10%, Anda mau presentasi sehebat apapun, sesakti apapun, secanggih apapun, dia nggak mau. Tapi kabar baiknya 10% ini sifatnya temporer, ya sementara. Mungkin saat ini dia betul-betul tidak mau, harga mati. Tapi mungkin tahun depan bisa berubah pikiran. Mungkin karena orang yang dia hormati, orang yang dia kagumi ternyata menjalankan bisnis network marketing, misalnya seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, jadi kuncinya di bisnis ini sebetulnya tahapan-tahapan ini nggak bisa kita skip, ya. Jadi setelah Anda presentasi, karena persentase terbesar ada di follow up, Bapak Ibu harus jago follow up, ya. Saya sering mengatakan ketika kita tidak pandai memfollow up, ya seringkali calon istri kita jadi istri orang lain. Nah, gitu dia ya. Jadi saya sering bilang bahwa seandainya dulu saya tidak pandai memfollow up, tidak ngotot memfollow up calon istri saya pada saat itu, ya anak saya nggak lahir hari ini.
Ya. Jadi follow up itu maha penting, ya. Di bidang apapun. Termasuk presiden kita ketika dia memfollow up supaya harga tarif ekspor impornya bisa turun, akhirnya eh, yang didapat dealingnya adalah salah satunya menjual data kan gitu ya. Nah setelah follow up Bapak Ibu baru terjadi rekrutmen ya atau dengan melalui proses setelah follow up atau bisa jadi langsung dari presentasi baru orang itu memutuskan untuk join ya atau bergabung. Nah, apakah setelah bergabung ini selesai? Belum. Ya, kita berharap dia akan aktif ya, tapi presentasinya nanti saya akan kasih lihat ya. Sayangnya tidak semua orang begitu bergabung memutuskan untuk aktif ya. Kebanyakan orang bergabung karena perlu produknya. Dia bergabung hanya menjadi user ya. Oke. Nah, katakan orang itu aktif. Nah, dari yang aktif baru dari beberapa atau dari sedikit yang aktif lebih tepatnya Anda akan dapatkan seorang leader. Nah, kita hari ini akan bicara kenapa leader, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, prosesnya secara grafik ya, semakin ke kanan itu mereka membutuhkan informasi lebih banyak, ya. Jadi dari daftar nama, informasi pertama tentunya presentasi. Nah, ketika presentasi di follow up mereka akan dapat informasi lebih jelas. Akhirnya setelah di follow up mereka baru paham, oh ini barangnya bagus. Oh ini barangnya setelah ya terbukti gitu kan. Nah, informasi semakin banyak. Nah, dia memutuskan bergabung pun butuh informasi lebih lagi. Apa keuntungannya kalau bergabung? Oh, kalau bergabung nanti apa namanya punya hak untuk menjalankan bisnis juga. Jadi kalau ada teman atau saudara yang beli bisa dapat bonus. Nah, dari situ informasi itu membuat orang itu memutuskan untuk bergabung, ya. Nah, lalu kenapa orang itu aktif? Karena setelah dia bergabung, dia berani memutuskan aktif. Mungkin setelah melihat di pertemuan ya, wah ini penghasilannya besar. Wah, waduh ini peringkatnya besar. Lalu dia tanya orang, ini berapa penghasilannya? Ya, kurang lebih 150 juta. Kaget dia. Oh, kok bisa ya bisnis begini ya? Ini kan modalnya nggak ada modal. Saya kan beli barang karena saya perlu. Nah, itu dia. Jadi semakin tambah informasi ya, kemungkinan dia aktif lebih besar ya. Nah, dari aktif menjadi leader tentunya adalah orang yang sudah menemukan visinya ya. Setelah dia lihat bahwa bisnis ini kalau dijalankan sekedar berjualan, dia akan berhenti bonus kalau dia berhenti. Ya. Nah, dengan dia berpikir, wah ini bisnis jaringan, saya harus mengajak banyak orang. Harapannya dengan semakin banyak orang akan terjadi perlipat gandaan omset. Ya. Nah, itulah pola pikir seorang leader. Nah, dari situ barulah uh, orang itu berpindah dari sekedar member biasa menjadi member aktif, lalu menjadi leader. Nah, semua ini bergantung dari banyaknya informasi yang didapatkan. Ya, clear ya Recording Bapak in Ibu? progress. Oke. Nah, sekarang tahapannya di bawah kerja keras dan kerja pintar. Apa nih maksudnya? Di awal kita harus kerja keras Bapak Ibu. Ya, jadi apapun bisnis kita, bukan hanya di bisnis ini ya, awal itu selalu kerja keras. Ya, contoh orang mau buka resto, wah kerja keras di awalnya luar biasa kan. Mesti cari tempat, eee, interiornya harus di-set up dulu, cari pegawai, rekrut pegawai, ya urusin izin-izin, wah kerja keras ya. Sama di bisnis ini juga sama ya. Awalnya Anda harus presentasi banyak, lalu follow up banyak, harapannya ada yang join, dari join nanti aktif. Nah, setelah mereka aktif, nah kita di sini mulai kerja pintar. Orang yang aktif harus dipelihara ya, di-maintenance ya, dengan cara apa? Diberikan, training, diberikan skill, gini loh cara jalankannya, gini loh, diyakinkan lagi ya, apa namanya, dengan bonus yang ada, dengan pertemuan-pertemuan seperti nanti di Pineng ya. Kita punya tools, yaitu kita ada promo per 2 mingguan, dengan harapan untuk memudahkan orang closing dan lain-lain. Ya itu kerja pintar tuh, ya. Paham ya? Nah itu yang dimaksud dengan diagram ini. Oke. Bapak Ibu, ini saya sudah singgung sedikit. Kita sangat berharap bahwa pendekatan pertama inilah yang terjadi. Kita berpikir bahwa dari satu daftar nama akan langsung jadi leader. Ya, karena Anda pikir daftar nama langsung ke leader, Anda sudah lihat, wah ini orang kalau jalan bakal begini, 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 begini. Orang ini punya pengalaman, temannya banyak, biasa memimpin organisasi, oke, kriteria leadernya dapat.
tapi belum tentu proses ini akan terjadi, ya. Nah, faktanya yang terjadi adalah seperti ini, ya. Nah, realitanya adalah Anda butuh 100, ini angkanya nggak fix ya Bapak Ibu ya. Di bisnis ini nggak ada yang fix, ya ini bukan matematik ya. Bisnis itu bukan matematik. Nah, dari 100 daftar nama, ya, Anda mungkin baru bisa presentasi 75 orang, atau hanya 75 orang yang bisa dipresentasi. Artinya apa? Yang 25 orang sudah menolak untuk ketemu Anda bahkan, ya. Nah, setelah dipresentasi, hanya 50 orang yang bersedia di-follow up. 25 mundur. Ya mungkin karena, "Oh, saya udah tahu, saya udah beli, saya udah dengar, ya saya nggak percaya," dan lain-lain, ya. Nah, dari 50 orang ini, baru 15 orang akhirnya memutuskan bergabung, ya. Nah, dari 15 orang yang bergabung, kita berharap dia aktif semua dong. Ternyata dari 15 yang aktif hanya 5 orang akhirnya. Ya, dari 5 orang ini nanti akan lahir satu leader. Ya, apakah dari 5 orang ini? Belum tentu. Bisa jadi dari kedalaman. Ya, arti kedalaman itu artinya 5 orang ini mensponsori orang terus. Nah, disitulah Anda akan ketemu leader. Nah, ini realitanya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dengan data ini ya Bapak Ibu siap nggak untuk jalankan bisnis ini? Ya. Nah, inilah yang disebut atau inilah judul seminar malam ini ya, webinar malam ini, yaitu apa? Eee, numbers game atau permainan angka, ya. Nah, jadi pada akhirnya Bapak Ibu bisnis ini adalah bisnis angka, bisnis statistik, ya. Nah, Bapak Ibu kenapa leader ini selalu jadi bahan pembicaraan di industri network marketing? Ya, ini statement-nya, karena satu leader itu punya potensi akan menghasilkan ribuan orang di dalam organisasi Anda, ya. Jadi, kalau Anda ketemu leader yang tepat, ya, walaupun dari satu orang ini, itu akan lahir ribuan orang yang akan menghasilkan omset untuk Anda, ya. Nah, poinnya adalah, jadi kalau boleh saya jujur, di bisnis ini bukan membuat orang menjadi leader, ya, walaupun kita bisa di-training untuk menjadi leader, ya, tapi butuh waktu yang cukup panjang, ya. Tetapi jalan pintasnya adalah, atau lebih tepatnya faktanya di bisnis ini, eee, mencari orang yang mau jadi leader. Ya, jadi alih-alih kita, apa namanya, men-training jadi leader, sementara Anda sendiri belum jadi leader, alangkah tepatnya, alangkah baiknya kalau Anda mencari orang yang mau jadi leader di bisnis ini, ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini permainan angka, ya. Jadi orang ini jualan jeruk, ya. Apakah orang ini berpikir bahwa semua orang yang datang ke pasar akan beli jeruknya? Enggak juga, karena nggak semua orang perlu jeruk kan. Ada ibu-ibu ditanya, "Bu, perlu jeruknya?" "Enggak." "Pak, perlu jeruknya?" "Enggak." "Dek, perlu jeruknya?" "Cik, perlu jeruknya kok." Enggak." Kenapa? Dia nggak lagi butuh jeruk. Tapi abang ini kenapa terus berjualan di pasar? Karena statistiknya berjalan. Karena banyak orang yang datang ke pasar ini, ingat ya kata-katanya adalah, keyword-nya adalah banyak. Karena banyak orang yang datang ke sana, tentunya variasi kebutuhannya berbeda. Tentu nanti dia akan ketemu orang-orang yang memang perlu beli jeruk. Paham ya? Nah, ini yang dimaksud dengan kita nanti akan menemukan orang yang memang mau menjadi leader, ya. Nah, jadi cara menemukannya gimana? Ya terus presentasi follow up, seperti itu. Ya, jadi keyword kita adalah yang penting apa? Yang penting banyak, ya. Tadi dari 100 kan, ingat ya, bagian yang pertama tadi ya, dari 100 ujungnya lahir satu leader, ya. Oh, Pak, berarti kalau gitu harus 200 orang untuk jadi dua dua leader. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga nggak perlu sebanyak itu. Ya, nanti kita lihat kasus-kasus nyata di dunia ya. Oke. Nah, jadi pada akhirnya, di bisnis ini kuantitas akan mengalahkan kualitas. Artinya gini, jauh lebih baik ya, Bapak Ibu presentasinya biasa-biasa saja ya, tetapi banyak. Ya, jadi 10 presentasi yang lebih, jelek, jauh lebih baik daripada satu presentasi yang excellent. Nah, itu dia, ya.
Jadi Bapak Ibu daripada Anda belajar public speaking dulu, ya belajar hypnoselling, ya, belajar storytelling, belajar vokal, ya, belajar bahasa tubuh untuk berharap satu kali presentasi bergabung, lupakan Bapak Ibu. Ya, itu sama seperti Bapak Ibu mempelajari semua itu untuk jual jeruk. Tapi orang itu nggak butuh jeruk, ya, dia butuhnya daging. Dia butuhnya daging iga sapi. Dia mau bikin barbekyuan misalnya. Dia nggak akan beli, Bapak Ibu. Jelas ya? Nah, jadi bisnis ini sebetulnya bukan bisnis kualitatif, ya. Walaupun nantinya kita akan jadi berkualitas karena terlatih, ya seperti itu, ya. Nah, sadari dulu ini, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya MLM adalah bisnis statistik, ya. Nah, ini saya ingin bagikan sharing angka di tahun 2010, ya. Jadi gini, ini adalah data otentik dari rekan bisnis saya, ya, di bisnis network marketing, ketika kami bersama-sama berada di industri, di perusahaan yang sama bahkan, ya, di bendera yang sama, ya. Saya join di tahun 2000, beliau di 2001 awal lah ya, atau 2000 akhir. Beliau join di tahun 2002 pertengahan, ya. Nah, 3 tahun kemudian beliau mendapatkan reward yang pertama. Waktu itu reward-nya adalah mobil BMW, ya. Lalu setahun kemudian beliau dapat reward kedua, yaitu, apa namanya, kapal pesiar, ya. Lalu berikutnya kapal pesiarnya yang kecil ya, lalu 2008, 2 tahun kemudian dia dapat reward yang ketiga, ya. Reward ketiga itu adalah, pesawat terbang, ya, pesawat baling-baling lah, ya. Lalu 2009 dia dapat reward yang tertinggi, yaitu dapat villa mewah, ya. Di saat itu 2009 dapat villa seharga 1 miliar, ya. 1 miliar di tahun 2009 ya lumayan besar, ya. Agak beda ya dengan hari ini 1 miliar ya. Nah, itu dia. Nah, di tahun 2010 dia sudah mulai kerja pintar, ya. Dia fokusnya membangun, memberikan training, mengedukasi gitu ya, memelihara, mencetak leader lah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, ini yang dia lakukan, ya. Ini data yang otentik yang dia dia punya, yang dia bagikan ke saya, ya. Jadi, dia ketika dia, presentasi 30 orang, ya, pertama dia presentasi 30 orang, 19 orang menolak. Ya, dari 30 orang, 11 orang bergabung. Nah, dari 11 orang yang bergabung, 6 orang memutuskan aktif dan hanya 5 yang pasif, ya. Nah, jadi Anda lihat di sini selalu penolakan lebih banyak, ya ini 19 dan 11. Oke. Nah, di tahun berikutnya ketika dia mencoba MLM yang lain, dia lah kasih report juga ke saya, "Pak, ini data saya ketika saya gabung di MLM yang berbeda nih," ya setelah dia dapat semua reward di sana, dia coba peruntungan barulah ya. Dari 37 orang yang dia sponsori, ya ini sponsor langsung ya, 25 orang menolak. Ya, hanya 12 orang saja yang memutuskan bergabung dan hanya 5 orang yang mau aktif. Ya, 7 orang ya jadi member biasa lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya, angka statistiknya selalu begini. Ya, kita banyak yang bergabung, tetapi hanya sedikit yang aktif dan sedikit yang jadi leader. Lebih sedikit lagi, jauh lebih sedikit yang jadi leader, ya. Nah, ini datanya, ya. Dia melakukan presentasi sebanyak ini dilakukan dalam berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 bulan ya. Bulan pertama 30 kali presentasi, bulan kedua 37, lalu 42, 39. Nah, ini sudah tidak bersifat sponsor pribadi lagi ya. Di bulan pertama ya, di bulan kedua yang 37 udah campur ya, dia bantu juga downline dan lain-lain. Nah, ini statistiknya. Dari 30 join 11, aktif 6, yang jadi leader 2. Wah, luar biasa ya. Lalu di bulan berikutnya dari 37, 12 orang saja yang bergabung, hanya 5 orang yang aktif, tapi hanya 1 orang yang serius, ya, atau ya kita sebut leader lah karena dia serius, ya. Lalu berikutnya, di bulan berikutnya 42 presentasi, ya, 13 join, 5 aktif. Nah, singkat kata, totalnya ya dalam 7 bulan, beliau berhasil mempresentasikan sebanyak 248 orang, 75 orang yang memutuskan bergabung, 36 memutuskan aktif, dan 8 orang saja yang menjadi leader. Jadi secara persentase, yang bergabung itu hanya 30%.
Ya, jelas ya. Nah, dari total ini yang aktif 44 orang ya, di catatan di sini 8 orang ya bukan hanya sekedar aktif tapi, dia menjadi jaringannya besar ya karena dia, memutuskan untuk serius ya atau istilahnya leader lah seperti itu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ada sebuah, buku yang ditulis oleh Jordan Adler, ini buku buku yang, dihormati di industri network marketing ya. Yaitu, dia memberi judul bukunya apa ya, Network Marketing apa ya judulnya saya lupa ini ya. Nah di dalam buku ini dia memberikan satu statistik yang perlu Bapak Ibu cermati. Kenapa? Karena orang ini punya penghasilan miliaran per bulan hingga hari ini, ya. Nah perhatikan, apa nasihat dia tentang bisnis network marketing? Dia bilang gini, "Kamu harus merekrut 20 hingga 30 orang untuk memulai bisnis ini." Artinya mensponsori langsung ya. Nanti dia bilang ya, sepertiga itu mereka nggak akan melakukan apa-apa, ya. Sepertiga dari yang bergabung nanti akan melakukan sedikit, oke. Nah, sepertiga lagi mereka akan punya income yang bagus. Nah, dia bilang gini, salah satu dari mereka, ya dari 30 orang ini, ya mereka akan membangun ribuan orang. Nah, ini dimaksud dengan leader tadi. Ya, jelas ya Bapak Ibu? Nah, ini kurang lebih gambarannya, ya. Bulan pertama 10, ya bukan bulan lah ya. Dia 10 orang, 10 orang, 9, 1 orang, ya. Nah, jadi maksudnya gini, dari 4 orang yang dianggap aktif, ya, artinya, ya yang melakukan sedikit dan punya income bagus nih, ya. Yang melakukan sedikit, ya tentunya dia melakukan sponsori 9, 10, 10 ya okelah segitu cukup banyak ya. Nah, tapi dari 9 orang ini, ya lahir 100 orang di bawahnya. Ya jaringannya dari 9 orang jadi 100. Tetapi ada satu orang, ya, dia di jaringannya jadi 1.000, padahal satu orang loh. Ya, tapi ini dari 9 orang yang dia sponsori, ya, hanya menghasilkan 100. Ada 10 orang yang disponsori, entah di yang pertama, entah di pertengahan ya, tidak menghasilkan apa-apa, padahal mereka bergabung untuk aktif ceritanya, ya. Nah, ini data statistik yang diberikan oleh Jordan Adler, ya. Oke. Nah, ini nasihat dia, ya, sponsori RP. RP itu rekrut pribadi, ya, bukan register point, ya, rekrut pribadi. Nah, 30 rekrut pribadi, ya, dalam waktu maksimal 6 bulan. Ya, ini saran dia ya, usahakan usahakan kalau bisa Anda punya rekrut pribadi 4 orang dalam 1 minggu. Usahakan minimal segitu atau 10 orang rekrut pribadi dalam waktu maksimal 1 bulan, ya. Dalam 3 bulan pastikan Anda rekrut 20 orang, ya, dan di bulan ke-6 ya totalnya harapan dia adalah, dia menganjurkan Anda harus bisa sponsori 30 orang. Nah ini jadi ada angka ajaib di angka 30 nih Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita akan dengar kalau tadi dari Jordan Adler ya, sekarang saya akan, sharing-kan seorang tokoh di dunia network marketing ya. Beliau ini seorang profesional network marketer, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk menjadi guru ya, menjadi profesional, counselor ya, menjadi profesional coach untuk, dunia network marketing. Dan beliau ini, sangat dihormati di dunia, ya beliau punya private jet, ya hanya dari mengajar network marketing, ya. Karena klien-klien dia adalah perusahaan-perusahaan yang, top 10 dunia, ya 100 besar dunia, itu kalau setiap tahun dia bikin acara, mereka pada hadir, ya. Namanya, Eric Worre, ya. Sekarang kita dengar ya, apa nasihat dia tentang, angka ini, kita perhatikan ya. Bahwa Anda harus merekrut 20 orang, ya, di 30 hari pertama. Ya, karena apa? Istilahnya yang paling tepat di sini Anda harus membangun momentum, Mhm. ya. Nah, nanti setelah ini saya akan kasih lihat data statistik yang dia miliki, yang diambil dari data para leader-leader top di muka bumi ini, di dunia. Ya, jadi data itu sangat akurat, ya. Jadi dengan kata lain, eee, merekrut 20 orang di bulan pertama, itu membuat keajaiban. Ya berbeda dengan 20 orang setelah setengah tahun gitu ya, beda hasilnya ya. Dan kenapa dia katakan begitu? Karena dia punya datanya.
Ya, dan datanya ini adalah dunia sifatnya, bukan pengalaman dia pribadi. Kalau dia pribadi bisa orang bilang kebetulan, hoki gitu ya. Tapi ini data dari dunia ya. Nanti saya akan berikan datanya ya. Ya, oke. Nah, Anda punya pilihan dan bekerja dengan yang terbaik ya. Maksudnya adalah Eric Worre ini mengatakan bahwa dengan Anda secepatnya merekrut 30 orang, nanti entah kenapa Anda akan ketemu orang-orang yang terbaiknya gitu loh. Ya walaupun nggak semuanya tentunya ya, karena ini kan bisnis statistik. Tadi Eric Worre bilang ini adalah matematik gitu ya. Sebetulnya kita ingin menyampaikan hal yang sama. Ini masalah angka gitu loh ya. Nah, ini bicara angka ya, ini yang tadi saya janjikan ya. Ini sedikit gambaran ya. Acara tahunnya Eric Worre ini sebesar ini Bapak Ibu. Ini yang datang ke sini, ya ini menurut data yang saya dapat ya, ini penghasilan mereka ini rata-rata 500 000 000 ini, yang ini kepala-kepala ini nih. Ya jadi artinya dia memang top-top leader dari berbagai macam MLM. Dia datang di acara bergengsi yang Eric Worre jalankan setahun sekali. Ya, Eric Worre ini kaya raya dengan mengajarkan network marketing karena network marketing itu sangat dihargai ya di dunia. Ya, cuman sayang orang Indonesia ini mungkin banyak scam dan lain-lain ya. Akhirnya orang banyak nggak menghargai profesi ini gitu kan. Nah, padahal faktanya seperti ini ya. Kita lihat ya. Nah, uh, nah ini data yang saya janjikan tadi ya. Dia akan memberikan data-data secara spesifik dari banyak perusahaan-perusahaan besar yang dia rangkum ya. Ini dia. Saat ini tadi ada videonya nggak? Ah, ini ada videonya. Kita dengar ya. Membuat media sosial menjadi besar dan lain-lain ya. Nah, jadi ini angka-angkanya kalau saya rangkum ya. Super recruiters itu rata-rata merekrut 27 orang. Ya, 70% distributor aktif ya atau ya member-member itu jaringan itu besar justru dari super recruiters. Inilah yang dimaksud dengan leaders, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita ketemu orang yang tepat, ya, orang yang mau menjadi leader, atau di sini disebutnya super recruiters, disitulah jaringannya akan menjadi besar. Itu sebabnya leader itu sangat berharga, ya, sangat berharga. Tapi banyak orang yang tidak paham hal ini, ya, banyak orang yang tidak menghargai leader, ya, karena mereka nggak ngerti bahwa perusahaan-perusahaan besar, ya, konglomerat itu yang dia cari apa? Leaders, Bapak Ibu. Dia tidak cari office boy bukan dia yang cari, ya. Pemilik perusahaan nyarinya siapa? CEO. Cari siapa nih calon CEO untuk PT saya yang baru? Leaders, Bapak Ibu. Ya, jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di MLM pun sama, Bapak Ibu. Perusahaan itu membutuhkan leader-leader yang kuat. Ya, karena dengan leader ini bisa menghasilkan jumlah yang luar biasa, ya, seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang ini fakta di dunia, ya, berbicara tentang super recruiters atau leaders. Mark Yarnell membuat buku yang sangat terkenal ya di industri network marketing, judulnya Your First Years in Network Marketing. Nah, ini buku lama yang saya sudah baca dan banyak orang sudah baca. Mark Yarnell ini mengatakan bahwa dia di dalam karirnya, dia mengundang 200 orang. Ya, tidak dalam satu hari tentunya. Ya, dia total mendata, dia pernah mengundang 200 orang. Dari 200 orang itu setelah dia data, dia catat semua, hanya 120 orang yang janjinya mau datang. Baru janji loh. Tapi yang benar-benar datang hanya 70. Bayangkan, dari 200 yang datang hanya 70. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngundang orang datang ke Zoom malam hari ini gitu ya, nggak hadir, ya jangan kaget gitu loh. Ini orang yang punya penghasilan besar saja ya, ini hasilnya penghasilannya 750 juta itu tahun 2000-an Bapak Ibu. Ya, oke, itu per bulan ya pendapatannya. Nah, dari 70 orang yang datang, hanya 13 orang yang join, tetapi dari 13 orang yang join, dia mendapatkan satu leader, ya. Dan dari satu leader inilah beliau menerima 50.000 US dollar per bulan rata-ratanya. Ya, dari satu leader ini. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa leader itu sangat berharga, ya. Oke, nah sekarang kita lihat Bill Britt. Bill Britt ini salah satu top leadernya di perusahaan
nenek moyang MLM, yaitu Amway, ya. Nah, ini data statistik beliau, ya. Belum saya lupa penghasilan dia 6 juta US dollar per tahun, ya. Ini Bill Britt ini sudah almarhum Bapak Ibu, ya. Ketika data ini diambil, ini data 20 tahun yang lalu, ya. Jadi 100 miliar per tahun. Berarti kalau di rata-rata per bulannya ya 8 miliar lah, ya income-nya. Nah, lihat angkanya Bapak Ibu, 1.200 presentasi yang dia lakukan, ya, termasuk membantu downline ya tentunya. Dari 1.200, 300 join, 85 jadi aktif, dan dari 85, 35 orang serius, ya, berarti di atas sekedar aktif gitu ya. Nah, dari 35 orang yang serius ini, dapat super seriusnya 11 leader. Dari 11 leader inilah dia mendapat penghasilan yang tidak kecil. Ya, jelas ya? Oke, nah lalu ini ya pendiri dari pemilik perusahaannya atau bosnya si Bill Britt ya namanya Jay Endel dan Rich DeVos. Ya, hari ini beliau sudah meninggal dilanjutkan oleh anak-anaknya ya. Nah, beliau ini seorang distributor awalnya. Jadi sama seperti perusahaan Thrive ya, mereka juga distributor, berangkat dari seorang distributor ya. Nah, dari 500 orang yang mereka sponsori ya, mereka rekrut berdua ya, 495 bubar, keluar. Hanya 5 orang yang mau bertahan. Tapi dari 5 orang inilah ya perusahaan ini menjadi nenek moyang MLM di dunia ya. Penghasilan setahun dari perusahaan ini adalah 13,2 triliun per tahun. Ya, dahsyat ya Bapak Ibu ya. Hanya dari 5 leader. Oke. Nah, lalu ada satu orang juga namanya Jeff ya. Jeff ini top earner di Manatek. Nah, yang ingin saya soroti bukan si Jeff-nya. Si Jeff ini si leadernya nih, ya. Nah, ada seorang leader, sorry, si Jeff ini yang sponsori satu orang leader. Ya, terbalik. Ya, satu leader ini namanya Ray Geber, ya. Ray Geber ini, ya, hasil dari 2.000 presentasi, ya, dengan 27 orang jadi sponsori dalam sebulan, ya, jadi artinya gila ya, dari 2.000 hanya 27 orang yang berhasil disponsori. Tapi dari 27 orang ini lahir seorang leader, ya, yang namanya Ray Geber ini, dan Ray Geber ini memberikan omset 50% dari perusahaan. Ya, perusahaan dunia, ya. Oke, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Satu leader sangat berharga, ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi di bisnis ini yang penting banyak. Banyak data lama, banyak presentasi, banyak follow up, nanti akan keluar statistiknya, ya. Ya, jadi diulang ya, ingat ya, masih ingat ya. Nah, ini dia. Ya, jadi harus banyak di sini, ya banyak di sini terus, akhirnya keluar angka kecil di sini, leader. Ya, dan jangan kecil hati, satu leader sangat berharga, apalagi punya dua. Nah, di bisnis ini Anda butuh dua leader di dua kaki yang berbeda, karena kita basisnya adalah bisnis binary, ya. Nah, prinsipnya patah tumbuh, hilang, berganti ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana membuat downline aktif? Ya, lakukan bagian Anda dan perlengkapi mereka. Ya, ambil 2 langkah untuk setiap satu langkah mereka. Ya, jika tidak ada respon, ya sudah sponsori orang lain. Makanya daftar nama menjadi penting. Kalau daftar nama Anda terlalu sedikit, bisnis ini Anda akan bubar. Ya, jadi pesannya adalah jangan Anda mencoba melawan angkanya. Ya, perbaiki angkanya. Atau dengan kata lain, perbanyak jumlahnya gitu loh. Perbaiki angka tuh maksudnya gitu ya. Jangan coba Anda melawan. Nah, misalnya melawan, Anda berusaha cari, kan cuma butuh 2, saya cari deh Pak, pokoknya saya usahakan, saya bermeditasi, saya mau semedi, dan lain-lain, pokoknya kasih saya waktu 5 bulan atau 6 bulan, nanti saya akan minta Bapak presentasi 2 orang, dan 2 orang itu akan membuat saya freedom. Ya, itu namanya Anda melawan angka. Ya, melawan angka. Oke? Nah, jadi di bisnis ini Anda akan banyak menerima penolakan. No, 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 no. Ya, itu sebabnya mindset Anda harus benar tentang bisnis ini, ya. Karena di bisnis ini ada istilah SW4, ya. Some will, ya, some won't, so what? Karena someone waiting. Ya, jadi beberapa orang akan tertarik mau bergabung, beberapa orang tidak mau, ya. Terus kenapa? Ya. Tapi ingat ada seseorang yang sedang menunggu Anda. Artinya apa? Orang-orang yang aktif dan berharap orang ini akan menjadi seorang leader. Ya. Nah,
kembali lagi, ini bicara bisnis ini sama seperti seorang pramusaji menawarkan kopi, ya. Kalau Anda breakfast pagi hari di hotel, pasti ada yang menawarkan, "Pak, mau kopi apa teh? Mau kopi apa teh?" Orang ini nggak sakit hati waktu saya bilang, enggak, saya nggak minum." Ya, saya mau minum jus aja gitu ya, atau saya, hari ini lagi puasa misalnya Senin Kamis gitu ya. Orang ini nggak kesinggung Bapak Ibu, kenapa? Karena dia sudah tahu nggak semua orang akan minum kopi, nggak semua orang akan minum teh gitu lah ya. Atau sama dengan bermain kartu ya, di bisnis ini mungkin yang dimaksud dengan leader adalah as ya, aktif adalah raja-rajanya, Jack Queen King itu orang yang aktif lah. Nah, dari Jack Queen King As ini, dari 4 ini akhirnya betul-betul ada yang betul-betul aktif itu atau jadi leader, ya itu maksud saya. Oke? Atau mungkin ilustrasi yang lebih mengena adalah, bisnis ini adalah bisnis statistik seperti yang dimanfaatkan dengan baik oleh para, pengemis, ya. Bapak Ibu, para pengemis tahu bahwa dari no 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 no, pasti some people akan bersedekah, pasti, ya. Tapi dia nggak tahu kapan, ya, berapa jumlahnya, yang penting selama mungkin, sebanyak mungkin dia menengadahkan tangannya, pasti akan ada dapat, ya. Makanya Bapak Ibu, mungkin di kota Bapak Ibu pernah ketemu ya, pengemis yang, ini pengemis waktu saya dulu belum nikah nih, saya punya di Bandung Bapak Ibu, saya ketemu pengemis yang dulu saya masih pacaran, sekarang anak saya sudah nikah, dia masih masih mengemis Bapak Ibu. Wah, saya bilang, "Wow, kok bisa lama gini ya?" Saya bilang, "Luar biasa ini." Kenapa? Karena menghasilkan Bapak Ibu. Ya karena dia tahu hukum statistiknya, ya jelas ya. Oke, yang penting di bisnis ini yang harus Anda tuntaskan adalah, ini masalah ini yang paling menyebalkan, ya, PHP. Jadi lebih baik Anda follow up dan tuntaskan, ya. Tuntaskan tuh begini Bapak Ibu, selama mereka belum mengatakan no, Anda follow up terus, ya. Atau di dalam, training apa, Ignite Your Journey, ya, kita udah sepakati bahwa follow up itu lakukan sampai, minimal 7 kali, ya. Kalau 7 kali dia sudah nggak mau jawab lagi, ya lepaslah, ya. Tapi, Waalaikumsalam. sebelum 7 kali, terus kita follow up sampai dia mengatakan yes atau no. Ya iya apa enggak, gitu loh. Yang paling nggak enak kan di PHP, "Oh iya nanti ya, saya pertimbangkan, saya pikir saya pikir saya pikir." Nah ini yang paling nyebelin. Ini yang perlu kita hindari dari bisnis, ya. Dan yang pasti bisnis ini sudah pasti ini ya, seperti roller coaster, ya. Roller coaster itu ada asiknya, ada tegangnya, ada naiknya, ada turunnya, ya inilah bisnis ini. Dan sebetulnya semua bisnis, ya semua bisnis ada kebijakan dari company, kebijakan dari pemerintah, ya kadang-kadang membuat bisnis menjadi balik jungkir gitu ya, roller coaster, ya. Nah ini pesan dari Shiv Kira ya, seorang motivator ya, beliau mengatakan bahwa seorang pemenang itu bersedia kerja keras, ya bersedia kerja ekstra di saat-saat sulit, ya. Nah, tips untuk mereka yang, "Aduh Pak, ini penolakannya udah terlalu banyak nih Pak, kapan yang join ya?" Saya sih maunya sekali presentasi langsung gabung, jangan-jangan setelah 30 orang yang Anda presentasi baru bergabung, ya. Nah, di saat Anda down apa yang perlu Anda lakukan? Angkat telepon dan buat janji. Jadi artinya apa? Jangan berhenti, ya. Sebelum quit presentasi sekali lagi, ya. Sebelum Anda memutuskan untuk berhenti dari bisnis ini, coba presentasi sekali lagi, itu kiatnya, ya. Oke, jadi misi kita sebetulnya bukan supaya teman kita bergabung, ya, tapi mencari orang yang mau bekerja sama. Ya, syukur-syukur mau menjadi leader. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Anda masih baru di industri ini, saya udah kelamaan ya di industri ini ya. Sudah 37 tahun ya, 30 ya, 37 tahun ya. Jadi, apa namanya, akhirnya saya bisa mengatakan bahwa, cuma deh nawarin teman-teman gitu lah ya. Ini mau berangkat, Eee, pulang. Kemungkinan belinya kecil, apalagi aktif, apalagi jadi leader. Ya, karena menurut statistik, orang-orang yang bagus, yang menjadi leader, itu umumnya bukan orang yang kita sponsori loh. Orang-orang yang ada di kedalaman biasanya, ya. Ini statistik yang perlu Bapak Ibu pahami, ya. Nah, jadi bisnis ini sebetulnya, pertarungan antara logika melawan emosi. Kalau Anda bisa menahan emosinya, ya, dan Anda tahu logikanya bahwa ini statistik, Anda akan berhasil di bisnis ini, ya. Nah, sedikit informasi tadi ada ingat ya namanya Jordan Adler yang kepalanya tadi gundul, ya, yang mengatakan
Anda nanti sepertiga nggak ngapa-ngapain, sepertiga berjalan sedikit, tapi sisanya akan punya income besar. Nah, Jordan Adler ini dia berhasil di MLM yang ke-10, perusahaan MLM yang ke-10. Kenapa dia berhasil? Karena ketika dia masuk ke perusahaan MLM ke-10, sponsornya dia ini orang yang sukses di network marketing dan dia ngerti statistiknya. Nah, Jordan Adler itu dikasih tahu statistiknya begini loh, you siap nggak? Nah, jadi udah dibangun mindset-nya, mentalnya udah disiapin. Nah, ini Jordan Adler bilang, oh angkanya ada begini, oke kalau gitu saya kejar angkanya. Dan akhirnya dia menjadi sangat kaya raya. Ya, nah sama seperti malam hari inilah ya, ini angka-angkanya ini yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, nah jadi tugas kita di sini hanya presentasi. Ya, nah pertanyaannya Bapak Ibu, sebetulnya mana sih yang lebih susah? Ya, ditolak atau menolak? Ya, kalau saya terus terang, saya lebih susah menolak karena saya orangnya sungkanan, ya. Jadi sebetulnya lebih susah menolak loh. Jadi kalau Anda sudah presentasi, ada follow up, orang itu nggak nyaman sebetulnya. Aduh, gabung nggak, gabung nggak. Makanya banyak orang yang bergabung akhirnya nggak ngapa-ngapain, tapi minimal dia sudah terbebas ya dari buruan Anda gitu ya. Ya oke, jadi kuncinya yang penting banyak ya, yang penting banyak. Nah, ini mungkin akhir-akhir dari presentasi saya malam hari ini atau seminar saya ya. Perhatikan satu orang ini ya, ini orang begitu hebatnya di dunianya ya, di bidangnya sampai dia menjadi di endorse untuk mensponsori merek sepatu yang sangat terkenal ya, kita lihat. Hemat waktu ya. Now this tongue is pretty big. Like it has this thing so you can cut it off. Honestly, I don't want to cut it off. I'm just gonna be like, flip it out and be like, check out this swag. So I really like the heel. I can't wait. Adidas yang dibuat untuk skateboard kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Nah, nanti saya akan jelaskan apa sih maksudnya video tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu prinsipnya di bisnis ini Anda harus memenuhi 2 toples ya, 2 jar ini ya. Yang pertama sayangnya jarnya lebih besar, yang satu lebih kecil ya. Jar yang lebih besar ini itu adalah kelereng penolakan ya. Mereka itu satu kelereng itu artinya no, 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 enggak ya. Nah, toples yang kecil, jar yang kecil itu mengatakan yes, 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 yes. Ya, ya oke, saya gabung. Nah, dari sini nanti saya aktif. Ya, lalu beberapa jadi leader seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya mindset ini, Bapak Ibu akan tenang menjalankan bisnis ini, nggak akan gelisah lagi, ya karena sudah ada hukumnya, ya. Tugas Bapak Ibu penuhi kedua toples ini, ya. Atau dengan kata lain, habiskan jatah penolakan Anda, baru Anda akan berhasil di bisnis ini, ya. Nah, jadi semakin banyak Anda melakukan presentasi, Anda akan ketemu orang yang pas, ya. Jadi seperti akumulasi gitu ya. Seringkali kaca yang tebal itu pecah bukan karena pukulan pertama, tapi pukulan yang kesekian yang membuat kaca itu menjadi pecah. Ya. Oke. Sama seperti ini orang-orang Jepang ya, ini seperti lagi membuat apa nih, samurai ya. Besi itu harus dipukul ketika masih panas ya, dan akhirnya jumlah pukulan itulah yang membuat alat ini menjadi bukan samurai, katana ya. Samurai itu orang yang pakai katananya ya. Pas begini dia nggak bisa lurus. Nah, jadi Bapak Ibu makin ditolak,
harusnya kita akan menjadi semakin kuat karena sudah terbiasa, ya. Lalu akan lebih dekat dengan mereka akan join, ya. Dengan semakin banyak ditolak, Anda menghabiskan jatah penolakan atau memenuhi toples tadi, ya. Dan jam terbang Anda bertambah, otomatis skill Anda lebih hebat, ya. Kesempatan membuktikan diri Anda lebih kuat, ya. Dan mental Anda akan lebih kuat, ya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang-orang hebat itu sebetulnya berangkat dari penolakan-penolakan, ya, terutama di dunia sales, ya. Nah, ini dia. Winston Churchill mengatakan apa? Sukses adalah kemampuan melewati kegagalan dan kegagalan, tapi tetap bersemangat. Ya, jadi banyak orang bilang MLM ini buat siapa sih? Buat orang yang pintar? Bukan. Bukan. Buat orang kaya? Bukan. Ya, buat orang yang ngotot. Ya, buat orang yang bukan ngotot. Buat orang yang mau bertahan, ya, mau terus tekun jalankan. Ya. Oke, nah ini kita lanjut ya. Orang tadi itu siapa sih? Sebelum dia menjadi endorse oleh Adidas, apa yang dia lakukan? Kita lihat. Everybody has their own project that they're doing, mostly like for themselves, you know, just so that they can accomplish something. This was mine, so this is pretty much a story of me dying for the past 2 years trying to film something. I'm not really the most consistent skateboarder, and I don't land stuff every try at all. As a matter of fact, I fall most of the time. I was filming this video part, and I knew I wanted to laser flip something pretty big, so I found that triple set 2 years ago. I didn't think that it would be like literally the hardest thing I've ever had to do in my skateboarding life, like ever. Now, it's been about 2 years, and I'm gonna say I've been there at least 10 times every year, and that's also about 100 tries every time because I don't stop unless like I physically can't or ini kalau diterusin lama ini ya, ini butuh waktu 5 menit. So this might be easy for someone you know or like not something ridiculous, like something that's like reasonable. Ya, oh ya, dikit ya. Ini akhirnya nih. But I am looking for something bigger to do, so DM me some stairs. Not something ridiculous, like something that's like reasonable. Thanks. Akhirnya berhasil. Selesai sudah ya, dan akhirnya dia jadi ambasador ya, di endorse oleh Adidas. So basically what we have here is the old 2 tahun ya. Artinya apa? Butuh angka yang banyak ya. Jadi jangan mencoba melawan angkanya, perbaiki angkanya ya Bapak Ibu, karena bisnis MLM adalah bisnis statistik. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir. Selamat malam. Terima kasih Pak Ari, materinya sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita udah banyak belajar ya dari Bapak Ari Utomo pada malam hari ini. Sebenarnya mau bisnis MLM atau bisnis apapun itu, kita bermain dengan angka Pak Ari ya, betul ya. Saya sering bercanda nih kadang sama teman saya ketika saya pergi ke mall. Saya melihat sebuah toko jam di dalam sebuah store. Kemudian saya lihat sama teman saya lihat. Ini sehari mereka bisa menjual berapa ya jamnya. Tapi kenapa mereka tetap stay ada di dalam? Walaupun kita tidak pernah mungkin melihat si toko jam ini ramai. Berarti Bapak Ibu, kalau mereka tetap bertahan, berarti tetap ada yang membeli. Intinya itu, mereka masih bisa menyewa store di sana, berarti mereka tetap mendapatkan omset. Jadi dari berbagai macam atau berbagai banyaknya orang yang mampir atau lewat di sana, pasti akan ada yang membeli. Betul Pak Ari ya? Jadi mau sama usaha apapun, kita akan bermain dengan angka. Semakin banyak kita menawarkan, otomatis akan semakin besar tingkat closing atau penjualan kita. Jadi intinya tetap pada konsistensi. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada malam hari ini perusahaan juga mungkin ada promo yang menarik yang akan bisa meningkatkan konsistensi Bapak Ibu nih. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini punya keinginan membeli mobil, nah perusahaan punya promo yang sangat menarik nih Bapak Ibu. Saya akan sharekan promo dari perusahaan ini. Promo terbaru nih Bapak Ibu.
Sebentar, sudah keluar. Ya. Sudah keluar ya Bapak Ibu sekalian. Perusahaan Bapak Ibu sekalian sedang mengeluarkan promo yang menurut saya ini bisa mewujudkan mimpi Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian mungkin saat ini punya keinginan untuk membeli mobil. Nah, Bapak Ibu sekalian, promo ini berjalan Bapak Ibu sudah mulai kemarin di bulan September ya Bapak Ibu. Ini promo ini berjalan 6 bulan ke depan dari bulan September. Nah, untuk Bapak Ibu promo ini diperuntukkan untuk yang pertama untuk member Indonesia itu di peringkat 3 star ke bawah. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini baru bergabung bisa mengikuti juga promo ini untuk mengejar Bapak Ibu. Untuk mendapat salah satu syaratnya kualifikasinya adalah mendapatkan Bapak Ibu pendapatan kumulatif selama 6 bulan ke depan dari bulan September hingga 6 bulan ke depan itu sebesar 150 juta Bapak Ibu. Kemudian untuk peringkat Bapak Ibu Sapphire Director ke atas yaitu ini diperuntukkan untuk global ya Bapak Ibu secara internasional itu akan dimulai dari bulan ini yaitu member yang mendapatkan pendapatan kumulatif sebesar 450 juta Bapak Ibu. Nah, mekanisme penghargaannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkan atau sudah berjuang nih selama 6 bulan ke depan mendapatkan pendapatan kumulatif Bapak Ibu 150 juta per bulan, Bapak Ibu sekalian akan diberikan reward oleh perusahaan yaitu mendapatkan subsidi DP untuk membeli mobil sebesar 120 juta, yaitu untuk uang muka Bapak Ibu dengan pembelian mobil senilai 400 juta. Kemudian untuk peringkat Sapphire Director ke atas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bisa merich nih pendapatan kumulatif pribadi sebesar 450 juta, Bapak Ibu berhak mendapatkan subsidi Bapak Ibu dari perusahaan sebesar 375 juta untuk pembelian mobil baru seharga 1 miliar 125 juta. Kemudian Bapak Ibu ini ada persyaratan lainnya juga, semua pendapatan kumulatif akan diverifikasi Bapak Ibu, berdasarkan catatan sistem dari perusahaan. Kualifikasi terikat erat dengan satu akun nama pengguna, jadi tidak bisa Bapak Ibu ya dikaitkan dengan beberapa akun. Jadi satu akun mendapatkan pendapatan kumulatif sebesar 150 juta selama 6 bulan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, jika terjadi seri nih, misalnya Bapak Ibu sekalian ada seri nih dengan partner atau dengan crossline atau apanya Bapak Ibu, yang akan dihitung adalah siapa yang paling cepat untuk merich targetnya Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan ditentukan adalah kecepatan untuk merich targetnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pemenang harus menyelesaikan pembelian mobil dan memberikan bukti kepada perusahaan dalam waktu 3 bulan setelah memenuhi kualifikasi ya Bapak Ibu. Kemudian subsidi uang muka ini tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai. Dan yang terakhir, pemenang diwajibkan untuk memasang logo Prive Internasional pada mobil baru mereka selama 1 tahun sejak tanggal pembelian. Dan Bapak Ibu sekalian jangan ketinggalan juga karena di bulan depan Bapak Ibu sekalian bisa melihat seberapa besar perusahaan Prive Bapak Ibu karena perusahaan Prive akan mengadakan Bapak Ibu anniversary-nya yang ke-4 tahun. Nah ini perusahaan juga sedang mengadakan promo bagi para membernya. Bapak Ibu bisa datang langsung ke Penang Malaysia nanti untuk mengikuti anniversary-nya. Ada 2 persyaratan khusus Bapak Ibu mungkin ya bagi Bapak Ibu sekalian ingin datang langsung ke Prive International 4th Anniversary ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu persyaratannya adalah melakukan pembelian Itera Classic dan ditambahkan Vitality Energy Bracelet yang terbaru ya Bapak Ibu, gelang kita yang terbaru. Itu senilai 7.800.000 atau kalau didolarkan $520. Nah ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu, ini tanpa PIN ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berhasil menjual Itera Classic ditambah dengan Vitality Energy Bracelet, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ini benefitnya. Yang pertama tidak ada subsidi tiket pesawat ya, cuman Bapak Ibu akan mendapatkan tiket entrance. Kemudian 2 tiket lucky draw, kemudian dapat penginapan Bapak Ibu hotel bintang 3 dan transportasi penjemputan, pengantaran dan dari bandara dan acara. Nah, promo ini berlaku Bapak Ibu hingga 31 Oktober di bulan ini. Nah, konfirmasi pembayaran Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi ke Ibu Betty, nomornya di 081388016709 ya Bapak Ibu ya. Dan promo yang kedua Bapak Ibu. Ini kalau yang ini ketika Bapak Ibu melakukan
ada pembelanjaan acara klasik dan Vitality Energy Bracelet, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan tiket pesawat. Cuman kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan tiket pesawat dan mendapatkan tour yang lebih lengkap, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti promo untuk melakukan pembelian Itera Violet ini tanpa PIN juga ya, senilai $1.300 atau 19.500.000. Nah, ini akan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan benefitnya lebih lengkap. Yang pertama, subsidi tiket pesawat Bapak Ibu berupa register point ya, sebesar $150. Kemudian mendapatkan tiket entrance, 2 tiket lucky draw, hotel bintang 4, kemudian mendapatkan transportasi, tour, dan makan Bapak Ibu. Promo ini juga berlaku hingga di tanggal 31 Oktober. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini ingin mengejar, masih ada waktu Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan ini untuk nanti kita bersama-sama merayakan Pride Anniversary yang keempat di Penang, Malaysia. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Di akhir kata, Sum pada malam hari ini sudah selesai. Nanti kita bisa bertemu dengan Sum-Sum berikutnya di event-event yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada malam hari ini. Sampai bertemu di Zoom berikutnya. Selamat malam, saya Edi dan Bapak Hari Utomo pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Terima kasih Pak Hari, Ibu Zahra.